Perkenalkan, nama saya Nesa Febrina dengan NIM 2210533009. Saya Adil Fitra dengan nomor BP 2210533062. Saya Kateniska Erawan dengan NIM 2210531003. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan dan arus kas. Laporan posisi keuangan memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk menghitung tingkat imbalan, mengevaluasi struktur modal, menilai risiko dan arus kas masa depan, menilai likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas, dan keuangan. Unsur-unsurnya ada 3, aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset yaitu sumber daya ekonomi yang diharapkan memberi manfaat di masa depan. Liabilitas yaitu kewajiban atau pelunasan yang diharapkan menghasilkan arus keluar diiringi manfaat ekonomi di masa depan. Dan ekuitas yaitu reset aset entitas dikurangi seluruh liabilitasnya. Kemudian selain itu ada pula yang namanya aset melancar, terdiri dari investasi jangka panjang, properti, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Selain itu juga ada yang namanya aset lancar. Aset lancar yaitu aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas, kemudian dijual dan dikonsumsi dalam periode tertentu. Contohnya persediaan piutang, biaya dibayar di muka, dan tidak lupa pula ada kas. Ekuitas yaitu modal perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Contohnya yaitu share capital, share premium, retained earning, order comprehensive income, treasury share, dan minority interest. Selanjutnya yaitu liabilitas non lancar, yaitu kewajiban yang tidak diharapkan untuk dibayar dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya itu juga ada liabilitas lancar, yang mana liabilitas lancar ini kebalikan dari liabilitas non lancar, kewajiban yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Apa saja yang disiapkan dalam laporan arus kas? Yang pertama, sumber informasi yang diperoleh dan dari transaksi laporan laba rugi ataupun perbandingan neraca. Kemudian menentukan kas bersih yang tersedia dalam semua aktivitas, lalu mengolah semua data transaksi yang ada untuk memperoleh laba bersih. Kemudian aktivitas non-kas yang signifikan dan dilaporkan dalam catatan tersendiri atas laporan keuangan. Contohnya pembelian saham dan juga konversi obligasi. Selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Tanpa kas, perusahaan tidak mampu bertahan karena jumlah kas mempengaruhi kondisi perusahaan. Terakhir, ada catatan atas laporan keuangan yang memuat pengungkapan khusus mengenai item-item tertentu seperti tanah, piutang, persediaan, dan lain-lain. Teknik pengungkapannya terdiri dari 2 macam, yaitu penjelaskan dalam kurung dan referensi silang.